Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada Pak Adi yang sudah bergabung, ada Mbak Dewi Rati yang sudah bergabung. Baik, tidak apa-apa ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Saya memulai Vicon kita pada siang hari ini dengan agenda review materi dan nanti akan saya jelaskan di dalam pengerjaan tugas ya yang harus dilakukan atau dikerjakan secara individu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan pertama ya dulu saya sudah menjelaskan ya tentang apa yang dimaksud dengan copywriting ya. Lalu ada beberapa perbedaan antara copywriting dengan atau content writer dengan copywriter ya. Nah, pada agenda kita Vicon di siang hari ini saya akan mereview materi dari pertemuan 2, 3, 4, dan 5 ya secara maraton tetapi inti sarinya atau esensinya saja ya. Dan ini menjadi salah satu materi pengerjaan tugas nanti Bapak Ibu yang harus mengerjakan menyusun kalimat penawaran ya atau menyusun headline gitu ya. Baik. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya, sambil mengikuti aktivitasnya yang meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan, ya nanti juga dapat disimak lagi pada video conference rekamannya, ya dokumentasi Vicon. Kembali lagi saya ingin mengingatkan bahwa apa sih yang membedakan antara copywriter dengan content writer, ya. Kalau copywriter itu adalah subjek ya, subjek seseorang yang menulis ya, dan tulisannya itu berupa copywriting. Nah, identiknya copywriter ini mengarah pada hal-hal yang sifatnya komersial ya, atau bisa dikatakan pada hal-hal yang sifatnya marketing gitu ya, mempromosikan, mengajak, mempersuasi. Kalau content writer tidak semata-mata berorientasi pada hal-hal yang menghasilkan keuntungan semata gitu ya. Misalkan seorang content writer itu menulis tentang berita atau informasi tentang perusahaannya, tentang lembaganya, yang kemudian itu diupdate di dalam websitenya masing-masing atau website internal gitu ya. Kalau copywriter itu dapat diidentikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang berusaha menyusun gitu ya, menulis kalimat penawaran yang dimana orientasi akhirnya adalah mendatangkan keuntungan ya. Kemudian sebetulnya materinya dari pertemuan 1 sampai 7 nanti sudah saya siapkan di dalam video pembelajaran ya. Tetapi mungkin perlu saya memberikan elaborasi materi atau teman-teman juga mendapat kesempatan kalau misalkan mau bertanya secara langsung gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa di dalam menuliskan naskah iklan melalui praktik copywriting itu ada beberapa varian atau ada beberapa alternatif. Boleh teman-teman memilih gaya eksploratif, gaya naratif, gaya argumentatif, retoris, atau informatif. Jadi, pemilihan gaya copywriting ini harus disesuaikan dengan produknya, baik itu produk tangible maupun produk intangible, ya. Contoh, teman-teman di sini ingin memilih gaya atau pendekatan di dalam menawarkan produk barang atau jasanya secara eksploratif. Apa yang dimaksud dengan gaya eksploratif? Yaitu mengeksplorasi atau mengulas dengan tajam hakikat produk dan jasa dengan kata-kata yang akurat. Dieksplorasi keunggulan gitu ya, kelebihan, kemudian daya tarik, ada value yang dimiliki yang membedakan dengan produk yang lain, dengan jasa yang lain gitu. Nah, itu secara eksploratif. Jadi dieksplor apa saja kelebihan, keuntungan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang naratif, itu kita menawarkan atau membuat atau ya menyusun naskah iklan dengan cara bercerita. Ya, dengan cara bercerita menguraikan produk yang diiklankan dalam suasana bercerita, pilihan kata mengandung unsur imajinasi dan membuat konsumen dengan tetap mengedepankan fakta.
Produk apa yang cocok gitu ya ditawarkan dengan melakukan pendekatan naratif. Biasanya properti gitu ya. Properti itu ditawarkan di dalam media yang disebut dengan brosur. Kalau dulu brosurnya secara konvensional, sekarang brosur digital. Nah, di dalam kopi itu sendiri namanya kopi gitu ya, template gitu ya. Kopi di dalam brosur itu memiliki luas yang apa ya ukuran yang cukup luas. Artinya memungkinkan kita untuk bercerita tentang properti yang kita tawarkan. Apakah rumah, ya, apakah sekolah, apakah pondok pesantren, misalkan untuk anak-anaknya. Di sana kita sebagai copywriter berusaha mengajak, mempersuasi melalui cara-cara bercerita, bernarasi, gitu ya. Ini salah satu alternatif yang bisa digunakan gitu ya di dalam menyusun naskah iklan. Kemudian ada gaya yang ketiga yaitu gaya copywriting secara argumentatif ya. Ada pendapat yang isinya mempengaruhi konsumen secara jelas dan nyata. Berarti ada testimoni gitu ya. Kita boleh menuangkan, menuliskan gitu ya, testimoni-testimoni terkait produk, barang atau jasa yang kita tawarkan dari testimoni apakah itu public figure gitu ya atau tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh budaya yang kemudian dirasa memiliki relevansi yang tepat dengan produk yang kita tawarkan. Itu ya secara argumentatif. Ada argumen-argumen yang meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian atas barang dan jasa. Kemudian retoris, ya, mengungkapkan kebenaran sejujurnya. Ya, dan gaya dan jenis katanya sederhana namun memukau dan kesan yang ditimbulkan harus mampu diiyakan oleh setiap orang yang melihat atau membacanya. Jadi retoris ini berusaha beretorika tanpa memberikan kesempatan untuk menyanggah ya. Jadi konsumen itu tidak diberikan kesempatan untuk menyanggah, untuk menolak dari apa yang disampaikan. Ini gaya retoris. Dan yang kelima ya, ini gaya informatif. Tentu gaya ini menjadi gaya yang paling umum, di mana tulisan-tulisan teman-teman nanti di dalam bentuk naskah iklan itu hanya sifatnya memberikan informasi. Apakah informasi keunggulan produk, ataukah informasi tentang murahnya produk, ataukah informasi tentang terbatasnya produk, dan lain sebagainya ya. Dalam menyusun sebuah copywriting, seorang copywriter perlu memahami jenis kata dan gaya bahasa sebuah iklan yang ingin disampaikan. Jadi kepada siapa kita mengajak, kepada siapa kita berkomunikasi harus disesuaikan dengan segmentasinya. Kalangan anak-anak, remaja, ya, dewasa ataupun bisa kita kategorikan dari beberapa profesi gitu ya, guru atau pegawai kantoran, pegawai lapangan dan lain sebagainya. Nah, elemen di dalam copywriting itu ada attention, ya, ada interest, ada desire, ada conviction, dan ada action. Tentu ini harus diperhatikan. Harus ada elemen ini di dalam naskah iklan yang teman-teman nanti buat atau susun, ya. Tentu secara berkelompok. Untuk project UAS nanti, ya. Nanti akan saya jelaskan di Vicon setelah TS, ya. Bagian mana yang memperlihatkan attention-nya atau perhatiannya gitu ya. Kemudian bagian mana yang memperlihatkan interest atau minatnya, bagian mana yang memperlihatkan desire atau keinginannya, conviction atau rasa percaya, dan action atau tindakannya ya. Nah, tentu kita juga harus memahami selain ada gaya copywriting yang 5 tadi, ada eksploratif, naratif, argumentatif, retoris, dan informatif. Nah, elemen-elemen di dalam copywriting ini harus juga ada ya. Nah, contohnya ini yang lebih spesifik lagi. Bagaimana naskah iklan itu mampu menghadirkan perhatian bagi konsumen ya. Iklan dibuat harus dapat menarik perhatian audiens. Apakah dari warna yang digunakan gitu ya, wah colorful,
ataukah dari tipografi yang digunakan, dari gaya atau bentuk tulisan, ukuran tulisan gitu ya, ataupun dari program ya, dari diskon gitu ya yang diberikan. Itu akan memberikan perhatian. Contoh, di sini ada kalimat penawaran satu. Produk herbal kami akan membantu Anda menyembuhkan kanker yang Anda derita. Itu terkesan samar-samar gitu ya. Jadi produk herbal kami akan membantu Anda menyembuhkan kanker yang Anda derita. Tapi kalau kita lihat pada kalimat penawaran 2, 758.244 orang telah menggunakan produk herbal kami untuk menyembuhkan kanker mereka. Itu lebih terang dan jelas ya, lebih bisa meyakinkan bahwa ada sekian orang yang telah menggunakan produk herbal kami untuk menyembuhkan kankernya. Ya. Jadi permainan kata, permainan diksi itu sangat diperlukan. Kemudian bagaimana menghadirkan interest atau minat gitu ya. Kita lihat penawaran 1, ratusan instansi pendidikan menggunakan layanan tes TOEFL kami. Ratusan itu berapa? Bukan angka yang pasti. Tetapi kalau ada 450 instansi pendidikan menggunakan layanan tes TOEFL kami untuk menghemat waktu. Itu lebih realistis dan lebih memberikan minat ya, membangun minat daripada konsumen itu sendiri. Lalu bagaimana selanjutnya untuk menghadirkan sebuah desire atau keinginan ya? Coba kita lihat bahwa kalimat penawaran 1, pelajari bagaimana cara meningkatkan volume penjualan, daftar dan dapat update panduan gratis. Ini sebetulnya sudah bagus ya, sudah baik. Tetapi ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih baik lagi, yaitu kita lihat pada kalimat penawaran kedua. Pelajari bagaimana cara meningkatkan penjualan yang efektif dan menghasilkan banyak loyal konsumen. Daftar dan dapatkan update gratis, gitu ya. Jadi di sini ada poin yang yang ditekankan gitu ya. Pelajari bagaimana cara meningkatkan penjualan yang efektif dan menghasilkan banyak loyal konsumen. Daftar dan dapatkan update gratis gitu ya. Kemudian bagaimana kita berusaha menghadirkan rasa percaya konsumen terhadap produk yang kita tawarkan gitu ya, atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini ada testimonial gitu ya dari salah satu konsumen, misalkan Samsung ini adalah smartphone yang luar biasa bla 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 gitu ya. Desain yang menawan, kemampuan multitasking yang hebat, saya akan sangat merekomendasikan. Ini berlebihan dan tidak bermakna gitu ya. Ada sisi hiperbolanya, dilebih-lebihkan. Tetapi kalau kita baca testimonial kedua, awalnya saya nggak yakin mau menggunakan smartphone Samsung dan lain sebagainya gitu ya. Ada hal-hal yang lebih spesifik ya yang disampaikan. Pengisian baterainya yang cukup singkat, 100 menit sudah terisi penuh. Itu sebagai contoh. Ini jauh lebih baik dan jauh lebih natural serta jauh dapat memberikan keyakinan bagi konsumen, oh ada poin-poin tertentu yang memang disampaikan. Kalau testimonial pertama itu relatif agak masih umum gitu ya. Dan yang terakhir gitu ya, yang terakhir ini ada action atau tindakan. Tahapan yang terakhir itu diarahkan konsumen itu untuk melakukan pembelian. Ayo segera dapatkan dan miliki gitu ya. Dan nanti diarahkan apakah konsumen untuk diarahkannya itu menghubungi nomor WA, menghubungi email atau mengklik link yang ada di dalam brosur digital, leaflet digital, pamflet digital. Gitu ya. Ini kita tadi berbicara tentang gaya copywriting digital dengan elemen-elemen yang harus ada gitu. Nah, ini saya sampaikan ada exercise 1 dan ada exercise 2. Saya belum cek ya apakah ini dikerjakan atau tidak di dalam kolom komentar. Saya memberikan tugas sebagai exercise gitu ya. Buatlah kalimat penawaran berdasarkan gaya copywriting. Bagaimana kalau eksplorasi, bagaimana teman-teman mengeksplorasi daripada madu. Bagaimana teman-teman membuat kalimat penawaran secara argumentatif dari produk madu. Bagaimana teman-teman membuat kalimat penawaran secara naratif dari produk madu. Begitupun dari pendekatan retoris. Ya. Selanjutnya exercise 2 ini kita berbicara tentang elemen ya. Bagaimana attention-nya, bagaimana interest, desire dan conviction gitu ya. Conviction-nya daripada produk properti atau rumah yang ditawarkan.
gitu ya. Nah, ini nanti akan kita implementasikan pada saat pengerjaan proyek UAS ya. Di mana kita pada saat UAS nanti akan langsung menyusun creative brief sampai apa namanya kita membuat naskah iklan daripada creative brief itu sendiri. Itu pertemuan kedua ya tentang gaya dan elemen daripada copywriting. Kemudian di pertemuan ketiga ini sebetulnya mengulas ya daripada mata kuliah sebelumnya karena copywriting ini memiliki himpitan yang sangat tipis gitu ya, atau juga merupakan keberlanjutan daripada mata kuliah copyright digital marketing communication. Nah, kita sebagai copywriter, orang yang berusaha menyusun kalimat ya untuk menawarkan produk dan jasa harus memahami brand dan positioning gitu ya. Brand produk kita ini seperti apa dan posisi produk kita di pasar ini seperti apa? Apakah brand kita ini sudah dikenal? Apakah posisi barang kita ini sudah berada pada posisi di atas gitu ya, di atas daripada produk yang lain atau belum gitu. Ya. Pertama, apa yang disebut dengan brand? Brand adalah nama, tanda, istilah, simbol atau desain dan lain sebagainya yang membedakan ya antara produk satu dengan produk yang lainnya. Yang selain membedakan juga memberikan identitas atas produk satu dengan produk yang lainnya atau atas jasa satu dengan jasa yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan brand gitu ya. Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakan daripada produk pesaing. Nah, dari brand ini ya akan dapat memudahkan kita untuk menawarkan produk barang dan jasa. Contoh kenapa? Brand dilihat dari jalan pintas. Penjelasannya untuk mengambil keputusan. Mungkin Bu Tuti Herlina di rumahnya karena selalu menggunakan pasta gigi dengan merek Pepsodent gitu ya, maka kecenderungan untuk membeli lagi itu menggunakan merek serupa gitu ya. Meskipun akan ada banyak merek pasta gigi seperti Close Up, Ciptaden gitu ya, atau merek-merek yang lainnya. Tapi karena memang kesehariannya itu menggunakan produk Pepsodent, maka anaknya, suaminya gitu ya, kalau beli pasta gigi di warung atau di supermarket itu cenderungnya menggunakan merek serupa yaitu Pepsodent lagi. Kemudian dilihat brand itu dari segi aset yang menambah nilai finansial gitu ya. Jadi karena kita sudah percaya dengan brand tersebut tidak peduli mau semahal apapun pasti yang dibeli adalah brand itu gitu ya. Kemudian dilihat dari janji yang menciptakan preferensi konsumen. Oh, ada slogannya, ada tagline-nya gitu ya. Memang setiap beli juga ada promonya gitu ya. Nah, itu juga memberikan janji. Kemudian bukan sekedar konteks kecantikan karena brand ini berusaha dilekatkan pada benak konsumen gitu ya. Ada yang suka menggunakan sampo ya, mereknya Clear, Rejoice gitu ya, atau Sunsilk gitu ya atau Head and Shoulders gitu. Apapun itulah ya. Jadi asal brand itu sudah melekat di dalam benak konsumen, maka dapat dikatakan 70% produk itu sudah menang di dalam benak konsumen tanpa harus adanya upaya berlebih lagi untuk menawarkan produk itu. Mengapa brand gitu ya? Nah, karena brand ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting gitu. Ya, tentu ya brand ini harus dilihat siapa target audiens kita, seperti apa profil mereka, bagaimana karakteristik mereka. Apakah brand ini sesuai atau memiliki relevansi dengan segmentasi kita gitu ya. Brand ini khusus untuk laki-laki atau perempuankah atau untuk keduanya. Kemudian brand ini cocok untuk usia berapa sampai berapa atau untuk umum gitu ya. Kemudian brand ini cocok untuk kalangan di pedesaan atau di perkotaan atau untuk umum juga. Nah, ini harus dipetakan sedemikian rupa sehingga brand ini tepat sasaran gitu ya.
Bagaimana cara membangun brand gitu ya, memiliki brand value yang tepat, adanya pembeda, diferensiasi, dan adanya value atau proposition ya, value yang membedakan, yang memberikan keunikan gitu ya. Dulu mungkin teman-teman sudah agak bosan kalau saya memberikan contoh antara Starbucks dengan kopi-kopi yang lain. Apa sih yang membedakan? Starbucks jauh lebih mahal gitu ya. Tetapi ada value, ada proposition di sana gitu ya. Ada nilai lebihnya bahwa teman-teman secara emosional diberikan garansi emosional di sana. Ada rasa gengsi yang sudah tercukupi gitu ya. Di mana teman-teman nongkrong, update, kemudian yang diupdate, yang difoto adalah kopi apa namanya Starbucksnya juga lengkap di sedang nongkrong di kafe Starbucksnya gitu ya. Berbeda dengan nongkrong di kafe-kafe yang lain gitu ya. Meskipun harganya mungkin cenderung lebih mahal gitu ya, 60 ke atas dan lain sebagainya, tetapi kebutuhan emosional teman-teman dapat terpenuhi. Itu pun di dalam pemetaan segmentasi dapat dilihat daripada psikografis, bagaimana gaya hidup calon konsumen kita dapat kita ketahui sehingga tawaran produk atau jasa itu menjadi tepat gitu ya. Kemudian memiliki konsep yang tepat ya, fokus on core differentiation, fokus pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki, pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki gitu ya. Kalau misalkan Bu Tuti punya apa namanya produk-produk di bidang keripik gitu ya. Keripik yang lain itu identik rasa original dan rasa pedas. Tapi kalau Bu Tuti ini memberikan penawaran yang lebih berbeda gitu ya. Ada rasa green tea, ada rasa mocha, ada rasa coklat, ada rasa black pepper, vanilla dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi sebuah differentiation gitu ya. Produk differentiation yang membedakan sehingga nanti akumulasi daripada differentiation itu terciptanya sebuah value gitu ya, sebuah nilai tambah dalam bentuk proposition. Kemudian konsisten ya, evolve your differentiation dan meningkatkan perbedaannya serta memiliki positioning yang tepat. Nanti posisi di pasarnya jelas gitu ya, sebagai pengendali pasar atau bukan gitu ya produk kita ini. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita harus bisa memahami gitu ya, apa yang disebut dengan positioning gitu ya. Positioning itu gitu ya, strategi untuk merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar bisa memperoleh tempat khusus dalam benak konsumen. Ya, memposisikan suatu produk agar menjadi pusat perhatian konsumen dan melekat di benak konsumen. Jadi, positioning itu adalah posisi produk kita ya di dalam benak konsumen, juga posisi produk kita di pasaran gitu ya. Apakah produk kita ini diminati? Kalau diminati, apa indikatornya? Semakin banyak permintaan atau tidak? Semakin banyak loyal konsumen atau tidak? Atau bahkan cenderung hilang gitu ya. Konsumen yang dulu datang, kemudian sekarang hilang. Atau permintaan menjadi menurun gitu ya. Jadi positioning itu adalah meletakkan merek di dalam benak konsumen. Menempelkan merek di dalam benak konsumen. Ya, ini ada prinsip positioningnya dan tentu sudah saya jelaskan di dalam video pembelajaran ya. Di sini ada analisis pasar, analisis internal, analisis pesaing gitu ya. Ukuran, komposisi, lokasi dan tren menentukan menganalisis segmen pasar. Jadi teman-teman tidak hanya asal buat produk ya, pasarkan di dalam market space, di dalam Shopee, Lazada, Tokopedia ataupun sosial media, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang berbeda karena kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya. Sebagai mahasiswa komunikasi, teman-teman juga dituntut untuk melakukan atau mengimplementasikan daripada cara-cara marketing ya, sebagaimana yang sedang kita pelajari di dalam mata kuliah copywriting ini. Bagaimana caranya menganalisis pasar, bagaimana caranya menganalisis internal gitu ya. Internal khususnya di dalam perusahaan kita. Bagaimana sumber dayanya, bagaimana reputasi perjalanan perusahaan kita, apa saja hambatan-hambatannya, lalu apa saja nilai-nilai yang kita miliki gitu ya. Sampai nanti terakumulasi dengan analisis pesaing gitu. Nah, apa yang disebut dengan brand positioning dengan brand propositioning ya. Kalau brand positioning, apa yang membedakan kita dengan produk lainnya, bagaimana posisi kita di market, itu positioning.
Kalau propositioning, apa yang harus kita janjikan ke konsumen agar mereka memancing, agar dapat memancing mereka merespon seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita memberikan garansi apa, menawarkan apa, menjanjikan apa, gitu ya. Misalkan produk pengharum, apakah akan harum dalam berapa jam, berapa hari, berapa minggu, gitu ya. Nah, itu yang harus kita berikan keterangannya atau yang harus kita yakinkan. Nanti di dalam menyusun kreatif brief itu nanti akan ada ya. Kita harus dapat memberikan janji kepada konsumen. Janji apa yang kita berikan ketika konsumen memilih produk atau jasa kita. Gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu produk yang cukup melegenda gitu ya, yang cukup lawas juga bahwa merek Bango gitu ya menjadi merek kecap yang memang brandnya itu melekat di dalam benak konsumen, di dalam benak mayoritas masyarakat Indonesia. Di mana Bango ini beberapa waktu yang lalu suka mengadakan gitu ya, mengadakan beberapa acara dalam bentuk acara CSR mungkin ya gitu. Ada jajanan festival Bango gitu ya di seluruh wilayah Indonesia, di kota-kota besar Jogja, Surabaya gitu. Nah, ini pun menjadi gambaran kita bagaimana produk kita ini dapat diterima gitu ya. Pendekatan-pendekatan apa yang digunakan misalkan di dalam media massa, di dalam televisi gitu ya. Diceritakan gitu ya bahwa Bango ini terbuat dari kacang kedelai terbaik. Apakah itu dikasih nama Malika siapa? Berarti kan itu ada pendekatan narasi, ada pendekatan cerita yang memperkenalkan bahwa produk ini merupakan produk lokal Indonesia ya untuk masyarakat Indonesia juga. Semuanya berbahan alami gitu ya. Semuanya dibuat dari barang atau bahan-bahan berkualitas tinggi. Nah, ini ya, ini sebagai pengingat lagi di dalam materi brand and positioning gitu ya, di dalam mata kuliah copywriting. Nah, kemudian di pertemuan keempat ini saya menekankan dan mengajak teman-teman semuanya untuk berusaha melatih dan membangun kreativitas ya di dalam menyusun naskah iklan. Karena mata kuliah ini menuntut pada kreativitas yang cukup tinggi gitu ya, maka di pertemuan keempat ya ada materi tentang kreativitas. Bahwa kreatif itu bisa dilatih kok gitu ya. Bersumber dari apa? Bersumber dari yang sudah ada. Salah satu rumusnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu ya. Kita boleh menghayal dulu, berimajinasi, sehingga nanti timbul suatu ide. Gitu ya. Ada imajinasi yang kreatif, merupakan kekuatan yang tidak terbatas dan dapat menghasilkan sebuah ide-ide kreatif. Ya. Nah ini urgensi kreativitas bagi seorang copywriter apa? Lahirnya kreativitas bergantung pada bagaimana seorang mendidik dirinya, banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, banyak berdialog dengan orang lain, gitu ya. Nah, sifat-sifat yang membentuk karakteristik khusus orang yang kreatif adalah curious atau dorongan untuk mencari tahu, selalu penasaran, cari tahu. Tapi cari tahunya untuk hal-hal yang positif ya, jangan kepo buat urusan orang lain gitu. Tapi cari tahunya itu cari tahu tentang hal-hal yang sifatnya itu tentang pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan ini gitu ya. Jadi kita harus bisa melatih diri ini untuk berpikir kritis atas apa yang kita tidak ketahui gitu. Kemudian agent of change or development ya. Atau perubahan, ada question and answer, ada pertanyaan dan ada jawaban gitu. Ciri-ciri orang kreatif seperti apa gitu ya? Seperti apa Bu Tuti? Ciri-ciri orang kreatif ada keterbukaan dalam pengalamannya gitu ya. Nah, nggak apa-apa Bu Tuti sambil dilanjut masaknya gitu ya. Iya, sambil dilanjut. Ya. Kemudian melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, keingintahuan akan sesuatu, menerima dan menyesuaikan yang kelihatannya berlawanan, gitu ya. Amunisi seorang copywriter, wah tentu harus banyak yang dibaca, ada kamus, ada internet, ada majalah, semuanya ya.
Dalam menulis naskah iklan, ingatlah bahwa kita sedang ngomong ya atau ngobrol dengan satu atau beberapa orang. Maka ciptakan imajinasi dalam rangkaian kalimat yang dapat dipahami dan diterima oleh calon konsumen ya. Jadi jangan sampai kita menuliskan naskah iklan tadi seperti apa ya, seperti mengalir tanpa 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 ada komunikan gitu. Jadi proyeksikan bahwa kita ini sedang menyampaikan sesuatu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka gitu ya. Ingat karya copywriting yang baik ialah tidak membohongi masyarakat, berarti informasinya benar gitu ya. Kemudian menggerakkan emosi positif, meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencoba produk ya. Tidak melanggar kode etik periklanan dan undang-undang perlindungan konsumen ya. Tidak menjelek-jelekan produk lain ya, artinya tidak melanggar kode etik periklanan. Ini sisi kreatif yang memang harus dimiliki atau dilatih oleh kita di dalam menyusun sebuah naskah iklan. Kemudian materi kelima, nah ini materi yang menjadi penugasan ya. Kita akan belajar ya, kita akan bisa melihat beberapa bentuk headline di dalam copywriting. Apa yang dimaksud dengan headline ya? Headline itu artinya kepala naskah gitu ya, atau judul naskah. Secara bahasa head berarti kepala, line berarti garis. Jadi dapat diartikan kepala garis atau kepala berita. Ya. Headline atau judul merupakan bagian terpenting dalam suatu iklan. Inilah yang pertama kali dibaca. Jadi pas orang lain baca naskah iklan kita ya secara digital, ada pamflet digital, brosur digital, ada poster digital, yang akan dibaca pertama kali adalah judul, ada headline. Mampu memberikan kesan yang mendalam tidak bagi konsumen, atau justru akan di-skip gitu ya oleh konsumen. Nah, ini kecakapan kita dituntut gitu ya untuk membuat sebuah headline yang memang dapat menghipnotis dalam tanda kutip ya. Nah, sebelum itu ada yang disebut dengan fungsi headline. Headline berfungsi untuk menghentikan audiens, artinya menghentikan itu untuk menghentikan perhatiannya dari perhatian yang lain, kemudian tertuju pada naskah iklan yang dibacanya. Headline berfungsi untuk menerangkan produk dan merek. Headline berfungsi untuk mengenalkan ide yang hendak dijual. Nah, semua itu dibuat, disusun melalui praktik copywriting. Ya. Kendalikan persepsi konsumen, antisipasi agar tidak berpikir memang siapa yang peduli gitu ya. Lalu kenapa memangnya dengan produk ini dan apa untungnya buat saya? Nah, jangan sampai konsumen berpikir seperti itu ya. Dengan cara kita mengendalikannya lewat tulisan-tulisan. Kemudian ada tipe headline, ada direct headline, ada indirect headline ya. Ada judul yang secara langsung mengkomunikasikan apa pesannya dan ada indirect headline gitu ya yang mengantarkan dulu judul besarnya kemudian penjelasannya ada di dalam naskah iklan tadi. Nah, kita masuk ya. Pertama ada jenis headline, ada benefit headline. Ya, jadi benefit headline ini berusaha memberikan atau menawarkan keuntungan. Nah, keuntungan ini dilihat dari keuntungan ekonomis, juga dilihat dari keuntungan psikologis. Ya, misalkan kalau keuntungan ekonomis ada diskon, gratis, gitu ya, ada paket ekonomi, gitu. Kalau keuntungan psikologis, 3 cara jitu menghilangkan noda bandel di pakaian, gitu ya. 3 tips membuat atau menurunkan berat badan dalam kurun waktu 2 minggu gitu ya. 3 jurus ampuh apa gitu. Nah, ini keuntungan ekonomis juga keuntungan psikologis ya. Pertama benefit headline. Kemudian curiosity headline ya. Ini jenis headline yang lebih mengutamakan sisi penasaran. Bentar ya. Kemudian ada jenis headline yang kedua yaitu curiosity headline ya. Jadi jenis headline ini atau judul ini memberikan sisi penasaran ya.
Contohnya ini rahasia saya. Ibu ini berhasil gitu ya. Ini 9 langkah jitu menurunkan berat badan. Ibu ini berhasil mengumpulkan uang sekian puluh juta dalam kurun waktu berapa minggu contohnya. Jadi bagaimana kita memberikan suatu perhatian dengan menuliskan judul yang membuat penasaran gitu. Kemudian news headline ini sifatnya berita atau pengumuman. Contohnya ya, contohnya nanti redaksinya teman-teman. Ini hanya contoh, nanti silakan dikreasikan. Fakta terbaru, seminar terdahsyat, penemuan menggemparkan. Terus apalagi, misalkan ada info terkini gitu ya. Boleh. Kemudian selective headline. Nah, headline ini bisa digunakan untuk target market kalangan tertentu ya. Misalkan khusus member, khusus pria wanita, khusus pecinta kucing, khusus pecinta ikan arwana gitu ya. Ini jenis judul headline yang diperuntukkan pada kalangan tertentu saja. Kemudian gimmick headline. Headline jenis ini cenderung menggunakan permainan kata dan kalimat. Nah, dibagi dua ya, ada pengulangan bunyi dan ada tipuan atau kejutan, namanya juga gimmick headline gitu ya. Pengulangan bunyi, jualan terus, rezeki mulus gitu ya. Modal gratis, hasil bombastis. Rezeki banter dari Twitter. Nah, seperti itu. Kemudian ada tipuan atau kejutan, udah transfer belum gitu ya. Nomor rekeningnya berapa ya? Kok kamu gitu sih sekarang gitu. Atau udah buka puasa belum gitu. Udah sodakoh belum gitu ya. Udah nabung belum gitu. Nah, itu bentuk daripada gimmick headline. Kemudian ada fear headline, yaitu judul yang menakut-nakuti. Ya, awas jangan sampai kehabisan. Ya, pakai tanda seru. Hati-hati serangan jantung gitu ya. Jangan sampai kelewatan, tanda seru. Boleh ya. Ada question headline, ada pertanyaan ya. Sudah cek di Tokopedia belum? Sudah Anda Yakult? Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Mampukah Anda bebas dari jeratan riba dan lain sebagainya? Itu nanti silakan dikreasikan dan dibuka lagi ya materinya supaya bisa paham gitu. Kemudian ada quote ya, ada quote headline. Jadi mencantumkan kata-kata gitu ya. Kata-kata bijak, kata-kata quote gitu ya. Produknya lezat, Anda harus coba ya. Umroh tenang dan senang bersama Ustadz siapa, tulisannya jelas dan lain sebagainya. Jadi quote ini biasanya judul judul atau headline dalam kategori quote headline ini biasanya mengambil daripada pernyataan public figure ya. Jadi sesuaikan Anda mengutip dari siapa, kemudian dijadikan headline di dalam naskah iklannya, itu boleh-boleh saja. Kemudian command headline gitu ya, ada kalimat perintah. Contohnya buka bersama di sini yuk gitu ya. Seperti ngajak tapi perintah. Stop pergaulan bebas remaja, ayo sedekah. Ini perintah. Perintah biasanya diidentikan dengan tanda seru ya. Ada claim headline selanjutnya ya, mengklaim, mengakui bahwa produk kita paling bagus, paling mahal, paling berkualitas. Contohnya pelari tercepat. Nah, tercepat di sini adalah claim ya. Hotel termewah di Indonesia, makanan paling enak berarti klaim juga. Ya, kemudian apalagi? Minuman tersegar gitu ya, atau makanan tersehat. Boleh teman-teman melakukan klaim-klaim seperti itu. Kemudian ada UNI headline. Jadi ini berbicara tentang kedekatan, bahwa kita yang menawarkan produk itu memiliki kedekatan dengan konsumen. Saya dan kamu, maka redaksinya saya mengajak Anda untuk mengikuti. Saya akan tunjukkan apakah Anda mau. Nah, ya. Saya dan kamu, saya dan Anda itu akan memberikan kedekatan secara emosional gitu ya dengan antara kita sebagai pemberi yang menawarkan produk atau jasa dengan konsumen. Kemudian ada teaser headline menantang ya. Buktikan kemampuan Anda di sini sekarang ya. Anda pasti akan tergoda dengan penawarnya. Tunjukkan bakatmu di X Factor Indonesia. Menantang. Nah, kemudian yang terakhir ada merek headline. Ini langsung menuliskan mereknya pada judul headline-nya atau pada judul ya, pada judul naskah penawaran. Nah,
Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, apa sih esensi atau fungsi daripada headline ini? Headline ini, beberapa jenis headline ini dapat teman-teman gunakan sesuai dengan karakteristik produk, juga sesuai dengan karakteristik segmentasi. Kira-kira mana yang dapat memberikan pengaruh lebih besar ketika teman-teman nanti gitu ya menyusun naskah iklan dengan menentukan jenis headline-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah elaborasi materi yang bisa saya berikan untuk pertemuan 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Dari 20 orang yang hadir ya, 25 orang yang hadir. Kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin saya akan langsung menjelaskan tugas. Oke, sudah terlihat tugasnya belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, tugas ini ya bersifat individu. Saya berikan waktu kurang lebih 2 minggu lebih gitu ya, sampai hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 12 malam. Ya, silakan mengisi kategori produk tangible dan intangible sesuai dengan kategorinya masing-masing. Setelah mengisi kategori produk, Anda diminta membuat minimal 5 jenis headline dari produk yang Anda tentukan. Selanjutnya susunlah kalimat penawaran berdasarkan 5 gaya copywriting. Jadi begini teman-teman, di sini akan ada banyak latihan karena copywriting itu esensinya adalah menulis ya. Karena ini sifatnya individu, nanti teman-teman menuliskan nama lengkap, NIM, dan kelasnya. Ya, karena di sini ada kelas 302 dan 301. Nah, di sini ya, ini ada kategori produk tangible. Apa maksudnya produk tangible itu adalah produk yang bisa dipegang, bisa dibawa, bisa diraba gitu ya. Contohnya fashion. Nah, fashion di sini adalah sebagai kategori umum. Teman-teman boleh menentukan fashionnya apakah sepatu, apakah baju, jam tangan, jaket, dan lain sebagainya. Kemudian buka lagi materi pertemuan kedua ya yang menjelaskan tentang jenis dan contoh headline ya, gaya copywriting gitu ya. Nah, di sini teman-teman menjelaskan, menentukan boleh dituliskan namanya saja atau boleh disertakan gambarnya di sini ya. Gambarnya atau tulisannya misalkan sepatu. Nah, di sini jenis dan contoh headline-nya di judul naskah, benefitnya seperti apa ya. Oh, kalau saya membuat judulnya benefitnya apa judul atau headline-nya dalam kategori benefit memberikan keuntungan. Keuntungan ekonomis atau psikologis silahkan di apa ditentukan. Terus ada news headline, selective headline, gimmick headline, question headline. Nah, masing-masing dari benefit headline ini teman-teman langsung buat gaya copywriting kalimat penawaran. Lihat juga ya. Ini di gaya copywriting ini pertemuan kedua, kalau nggak salah ini di pertemuan kelima yang barusan saya jelaskan. Buat kalimat penawarannya secara eksploratif, naratif, argumentatif, retoris, dan informatif. Begitupun pada kategori kuliner, misalkan ada masakan Padang, ada es krim, ya, ada minuman, boleh teman-teman. Ini sebagai contoh panduan nanti dituliskan sama ke bawah gitu ya. Ada 5 kategori produk tangible-nya ya. Dan kemudian dilanjutkan pada produk intangible. Produk intangible itu adalah produk yang dikategorikan sebagai jasa gitu ya. Ada pariwisata, silahkan. Misalkan pariwisatanya di Jogja ada Gembira Lokazu gitu ya. Atau ada SeaWorld, ada Ancol, ada Dufan, boleh. Nah, jenis dan contoh headline-nya ditulis lagi di sini. Benefit, news, selective, gimmick, dan question. Ya. Jadi ini bebas saja, sebetulnya tidak mesti benefit, news, selective, gimmick. Yang penting ada 5 jenis contoh headline di sini dapat diisi ya kolom-kolom ini. Begitupun di sini kalau ini
eksploratif, naratif, ya gaya kalimat penawarnya tetap seperti ini. Kalau jenis dan contoh headline-nya ini, itu kan ada banyak, ada 13, jadi teman-teman boleh dirubah-rubah nanti ya di dalam beberapa kategori yang lain. Terus ada pendidikan, ada event gitu ya, WO, misalkan wedding organizer, ada yang punya WO lah, ataupun apapun itu yang punya IO, ada kesehatan, misalkan ada asuransi gitu ya. Semuanya ya ada 5 kali 5 ada 25, 50 lah kurang lebih ya. Nah, ini waktunya sangat cukup 2 minggu lebih gitu ya untuk mengerjakan tugas individu ini. Bagaimana? Sudah bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama Halo, ya. saya Siti Herlina dari Arab Saudi. Izin bertanya Bapak, itu jadi nanti tugasnya itu tinggal ngisi-ngisi ini aja ya Pak, yang Iya, kosong-kosong itu. betul. Betul Bu Tuti. Jadi di sini Bu Tuti misalkan fashion ya, atau di sini ada Mas Adit ya dari Jogja nih, ada Pak Mas Taufik. Fashion, tulis sepatu atau di sini boleh disertakan tulisan atau dicantumkan apa gambarnya. Benefit headline-nya bikin benefit headline. Lihat lagi yang mana benefit headline ini. Oh, benefit headline ini yang seperti ini. Nah, benefit headline memberikan keuntungan, keuntungan ekonomis atau keuntungan psikologis, misalkan diskon 50% terbaik di kelasnya. Gratis apa, misalkan gratis kaos kaki dengan pembelian apa gitu ya. Nah, itu Ibu apa namanya? Ibu hanya meneruskan menulis ya jenis headline-nya. Kalau gaya copywriting eksploratif, naratif, argumentatif, retoris, informatif itu ada di pertemuan kedua ya yang tadi saya jelaskan. Pertemuan kedua tentang eksploratif berarti dieksplor apa kelebihan dari sepatu itu gitu ya. Kemudian naratif diceritakan daripada sepatu itu seperti apa gitu nih di pertemuan kedua. Ada argumentatif, ada retoris gitu, ada informatif gitu. Begitu Bu Tuti ya. Sudah bisa Ya baik dipahami, Pak, Bu? terima kasih. Iya udah Pak. Ya, jadi ini Terima memang kasih. memerlukan waktu yang relatif lama gitu ya. Tetapi pelan-pelan ya 1 hari minimal 2 kategori diisi ya. Ini tinggal diturunkan ke bawah-bawahnya. Ini kalimat. Jadi ada judul naskah iklan dan ada kalimat penawarannya gitu ya dari satu produk. Dari kuliner ada 5 judul naskah iklan juga ada 5 kalimat penawarannya terus sampai akhir. Seperti itu saja tugas. Begitu ya, Bu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari yang lain? Pak, kalau apa Ya, brandnya juga ditulis gak nama brand? boleh, silahkan bebas. Kan ada merek headline gitu ya di sini tuh ada. Jadi begini, untuk gaya penawaran ini kan memang hanya ada ini ya, ada 5, tidak usah dirubah-rubah. Tapi untuk jenis headline itu kan ada 13 jenis. Boleh teman-teman di kategori kuliner ini saya nggak pakai benefit tapi ada fear headline gitu ya. Ada jenis judul yang menakut-nakuti. Yang penting dari setiap produk ini ada 5 gitu, 5 jenis judul gitu. Boleh, nanti saya koreksi kok yang mana yang sesuai, yang mana yang tidak sesuai. Silakan. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Adi, gimana Pak? Iya Pak, izin bertanya Om. Oh, Berarti ini seandainya kuliner, berarti ambil salah satu produk aja Pak ya. iya, Contoh kulinernya kalau jangan dibiarkan eh, kuliner ini kan bingung. iya ya, Kulinernya nasi goreng atau ikan bakar apa gitu.
Heeh, Iya, iya. begitu ya. Baik, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ininya dirubah kesehatan. Oh, kesehatan tuh apa? Oh, misalkan ada sendal kesehatan apa gitu ya. Atau misalkan kesehatan itu minuman serbuk kesehatan apa gitu. Ininya alat rumah tangga apa ya? Misalkan oven gitu ya, pemanggang roti gitu atau apa. IT-nya apa? Ada handphone, ada laptop gitu ya, ada apa lagi? Banyak lah ya kalau IT. Begitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Dari saya sudah Pak, mungkin yang lain terima kasih. Baik. Baik. Mas Adit, ada yang ditanyakan Mas Adit? Izin Pak, tadi sudah ditanyakan Sudah sama ya? rekan-rekan semua Pak. Oke. Bisa mulai dikerjakan ini secara individu tugasnya ya dan disubmit ya sampai terakhir hari Minggu 3 Desember ya jam 12 malam. Memang perlu waktu yang lama gitu ya. Awalnya sih pada mengeluh tapi toh semuanya juga ini bisa mengerjakan sampai tuntas. Dilihat saja contoh-contohnya di materi. Jadi saya memberikan tugas ini sudah dilengkapi dengan penjelasan saya dan ada contohnya di dalam materi. Kurang lebih itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Selamat mengerjakan tugas. Diperhatikan batas waktu pengumpulannya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.